Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Yati, absen 28 dari kelas 15, ingin mempresentasikan hasil PPT yang berjudul perubahan iklim. Yang pertama ada perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Yang kedua, ada gejala perubahan iklim. Gejala perubahan iklim adalah tanda-tanda yang nyata yang menunjukkan terjadinya perubahan pada sistem iklim bumi, terutama peningkatan suhu rata-rata global dan perubahan pola cuaca. Perubahan iklim didasari oleh kejadian yang dialami dalam periode waktu di atas 30 tahun. Selain itu, beberapa variabel perubahan iklim juga berlangsung dalam periode yang relatif lama dengan rentan waktu di atas 20 tahun, sehingga tidak mudah untuk menjelaskan adanya indikasi perubahan iklim. Selanjutnya, ada peningkatan rata-rata suhu di permukaan bumi. Peningkatan rata-rata suhu di permukaan bumi terjadi seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer dari kendaraan transportasi, industri, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gas karbon dioksida dan beberapa gas lain mampu memerangkapkan panas yang dilepas ke atmosfer. Itulah sebabnya dikenal dengan pemanasan global atau global warming. Dan selanjutnya ada peningkatan suhu permukaan air laut. Peningkatan suhu laut tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan dan ekosistem laut, serta berpotensi menyebabkan kematian bagi organisme yang tidak dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dingin. Selama 30 tahun terakhir, permukaan laut telah mengalami kenaikan permukaan laut global lebih dari 9 cm atau 3 inci sejak tahun 1993. Selanjutnya juga ada pencairan luas es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es di kutub merupakan salah satu dampak terburuk pemanasan global karena adanya peningkatan suhu bumi. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah meningkatnya permukaan air laut. Kenaikan muka air laut menyebabkan berkurangnya wilayah daratan yang disebabkan tenggelamnya kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil di suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dapat mengalami dampak kenaikan muka air laut. Dan yang terakhir, ada perubahan pola cuaca ekstrim. Hal ini mencakup fenomena cuaca seperti hujan deras, banjir, badai petir, topan, tornado, atau gelombang panas yang ekstrim. Cuaca ekstrim dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan pada infrastruktur, tanaman, dan hewan ternak, serta bahaya bagi keselamatan manusia. Perkenalkan, nama saya Jauharul Nabila, absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak perubahan iklim dan penyebab perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang pertama yaitu kekeringan. Perubahan iklim turut mengubah ketersediaan air di berbagai wilayah yang dapat menyebabkan kekeringan. Nah, kekeringan ini dapat merugikan sektor pertanian. Secara sektor pertanian itu sangat bergantung pada ketersediaan air. Nah, kekeringan ini juga dapat mengakibatkan badai pasir yang dapat memindahkan miliaran ton pasir ke berbagai benua. Dampak perubahan iklim yang kedua yaitu menyebabkan badai destruktif. Seiring dengan meningkatnya suhu, maka banyak air yang menguap, sehingga kondisi tersebut menyebabkan curah hujan yang ekstrim dan menyebabkan banjir. Nah, frekuensi dan luasnya badai tropis juga dipengaruhi oleh meningkatnya suhu lautan, sehingga badai seperti siklon, hurikan, dan taifun dapat diketahui terjadi pada permukaan air laut yang lebih hangat. Dampak perubahan iklim yang ketiga yaitu punahnya beberapa spesies.
Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan naiknya permukaan laut. Perubahan ini mengganggu habitat alami berbagai makhluk hidup. Beberapa spesies tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi lingkungan yang berubah, sehingga populasinya menurun drastis hingga akhirnya punah. Nah, dampak perubahan iklim yang keempat yaitu pemutihan karang. Pemutihan merupakan akibat dari cekaman atau stres waktu terjadi perubahan besar pada organisasi jaringan dan sitokimia dalam polip karang. Hasil akhir dari proses ini menyebabkan koloni karang menjadi putih, baik sebagian ataupun seluruh koloni. Selanjutnya yang kelima yaitu penyusutan keragaman sumber daya genetik. Perubahan iklim menyebabkan suhu meningkat, curah hujan menjadi tidak menentu, dan pola musim bergeser. Kondisi ini memberikan tekanan besar pada banyak spesies tanaman dan hewan. Spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat akan mengalami penurunan populasi. Hal ini menyebabkan yang pertama, hilangnya gen-gen unik yang penting untuk adaptasi terhadap kondisi ekstrim. Yang kedua yaitu berkurangnya variasi genetik dalam satu spesies yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan di masa depan. Dampak perubahan iklim yang keenam yaitu perubahan interaksi antar spesies. Pemanasan iklim dengan cepat mengubah waktu dan tingkat bunga pada tumbuhan serta migrasi pada hewan yang akan mengganggu interaksi antar spesies. Nah, poin selanjutnya yaitu penyebab dari perubahan iklim. Yang pertama yaitu naiknya kadar CO2 atau karbon dioksida di permukaan bumi. Jadi, gas CO2 atau karbon dioksida merupakan salah satu jenis gas yang memiliki efek rumah kaca, yaitu merangkap atau menahan panas dari matahari, sehingga panas dari matahari tersebut terperangkap di permukaan bumi. Yang kedua yaitu anomali efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca merupakan fenomena alami oleh gas-gas tertentu di atmosfer yang dimana gas tersebut memancarkan atau menyerap kembali sebagian radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Nah, efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Penyebab perubahan iklim yang ketiga yaitu aktivitas manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim. Seiring berkembangnya zaman, populasi manusia serta pertumbuhan manusia berlangsung semakin cepat. Hal ini berdampak pada perubahan iklim karena terdapat aktivitas manusia yang tidak wajar yang dapat mempengaruhi perubahan iklim. Berikut beberapa aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi perubahan iklim. Yang pertama yaitu kegiatan terkait alih fungsi lahan. Pertambahan jumlah penduduk memerlukan lahan yang luas untuk melakukan aktivitas dan mengolah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, tentunya diiringi juga dengan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Cara yang paling umum ditempuh yaitu alih fungsi lahan hutan. Nah, kegiatan alih fungsi yang biasa dilakukan yaitu alih fungsi hutan, di mana manusia melakukan penebangan hutan secara liar tanpa disertai upaya-upaya pelestariannya sehingga fungsi dari hutan semakin lama makin menurun. Aktivitas manusia yang kedua yaitu penggunaan gas CFC atau freon dalam kehidupan sehari-hari. Gas CFC atau klorofluorokarbon atau freon terdiri dari karbon, klorin, dan fluorin. Nah, molekul tersebut adalah molekul yang digunakan sebagai zat pendingin sampai tahun 1980-an. Melalui reaksi tersebut, klorin dapat merusak lapisan ozon yang meliputi lapisan bumi. Nah, lapisan ozon yang rusak tidak dapat menyerap radiasi dari sinar matahari. Akibatnya, radiasi dari sinar matahari jatuh ke bumi sehingga dapat menaikkan suhu permukaan bumi. Selanjutnya yaitu penggunaan listrik secara berlebihan. Penggunaan listrik secara berlebihan dapat mengakibatkan perubahan iklim. Hal ini karena sebagian besar atau secara umum listrik itu diproduksi menggunakan batu bara. Nah, batu bara juga murni karbon sehingga pembakaran yang dilakukan menghasilkan gas CO2. Nah, gas CO2 yang dihasilkan ini bisa mengakibatkan polusi udara dan menyebabkan naiknya suhu udara. Penyebab perubahan iklim yang keempat yaitu aktivitas kendaraan bermotor. Gas emisi dari kendaraan bermotor sudah tidak dapat diragukan lagi sebagai sumber utama penghasil polusi udara bagi karbon monoksida. Sekitar 50% pencemaran udara di perkotaan disebabkan karena pabrik serta sektor transportasi yang masih menggunakan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan. Polusi udara menjadi emisi gas buang yang seiring berjalannya waktu populasinya meningkat secara signifikan. Yang kelima yaitu kegiatan terkait produksi dan penggunaan plastik.
Polusi plastik menjadi salah satu penyebab terbesar perubahan iklim. Tumpukan sampah plastik dapat menyebabkan pemanasan global di bumi. Sampah plastik memiliki sifat terdegradasi atau non-biodegradable dan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat menguraikan sampah plastik. Kira-kira membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun agar plastik dapat terurai dengan sempurna. Hasil penelitian yang menggunakan beragam produk plastik seperti botol air, tas belanja, dan wadah makanan menunjukkan bahwa plastik mengeluarkan gas metana dan etilena pada saat terkena sinar matahari dan rusak. Gas metana baik buatan maupun alami dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Nah, penyebab dari perubahan iklim yang terakhir yaitu penimbunan sampah organik. Nah, sampah organik yang ditimbun secara terus-menerus akan menghasilkan gas metana. Metana merupakan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi anaerob sampah organik yang menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca yang mempunyai efek 20-30 kali lipat dibandingkan dengan gas CO2.